Untuk membahas bagaimana dengan kinerja dari PTBA, kita akan berbincang langsung melalui Zoom bersama dengan Bapak Suryo Eko Hadianto. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Bukit Asam Tbk. Halo, selamat sore Pak Suryo. Selamat sore, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita langsung saja mengulas ini dengan kinerja positif yang sudah dicatatkan perusahaan di sepanjang semester pertama tahun ini. Tapi saya ingin tahu dulu nih, tanggapan Bapak ya terkait dengan kenaikan harga batu bara di dunia maupun dan juga harga batu bara acuan di Indonesia bagaimana nih Pak? Harga batu bara dunia kali ini cukup meroket ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, kita sudah hampir mencapai 120% kenaikannya. 120% itu kenaikannya. Dari hari ini atau beberapa hari terakhir ini hampir tembus 180 US dollar per ton. Gitu, Mas. Baik, nah, berarti ini merupakan peluang yang bagus lah untuk Bukit Asam. Ya, betul. Bisa dimanfaatkan tentunya untuk peningkatan kinerja secara keseluruhan begitu ya, Pak? Iya, betul. Baik, karena kita tahu juga sempat turun cukup dalam ya beberapa waktu lalu. Dari saat ini kita lihat harga batu baranya juga setengah mengalami lonjakan yang cukup signifikan, bahkan sempat mencetak rekor tertinggi. Anda katakan tadi sekitar 120%-an begitu. Kalau misalnya bisa dijelaskan apa sih yang menjadi trigger Pak kenaikan dari harga batu bara bisa sekencang itu? Oke, yang perlu kita ketahui bahwa pasar batu bara itu benar-benar pasar yang terbuka, gitu ya, pasar yang terbuka. Sehingga supply and demand lah yang menentukan harga ini akan naik atau turun. Seperti hari ini harga naik itu karena naiknya demand dibandingkan dengan kesiapan supply. Kenaikan demand ini terjadi di beberapa titik. Salah satunya adalah permintaan Cina yang cukup naik. Karena apa? Cina sedang ada sedikit konflik dengan Australia, sehingga Cina menutup batu bara dari Australia. Nah, sementara permintaan Cina ini tetap besar, tetapi pemasoknya sekarang yang dari Australia tidak ada. Ya, padahal Australia ini pemasok terbesar di dunia untuk batu bara ekspor. Dia pengekspor terbesar. Nah, ini salah satu penyebab utama. Selain juga terdapat juga faktor-faktor lain, yakni kenaikan harga gas bumi, gas alam, di mana pembangkit kita tahu pada kondisi COVID ini merubah paradigma beberapa negara maju yang tadinya dia sudah berorientasi kepada EBT karena biayanya cukup tinggi, tertekan oleh kondisi COVID, mereka berusaha untuk menurunkan kos di dalam negerinya masing-masing dengan kembali beberapa negara kembali mengoperasikan PLTU batubaranya. Nah, ini menambah demand di dunia ini. Ini yang menyebabkan harga batubara meroket tinggi. Baik, ada berkah tersendiri antara hubungan yang masih bisa dikatakan belum baik ya antara China dengan Australia begitu ya Pak Suryo. Tapi momentum ini apa yang dimanfaatkan lantas selanjutnya oleh perusahaan? Nah, momentum ini yang perlu saya sampaikan adalah jelas ini merupakan peluang bagi Bukit Asam. Ini kesempatan kita untuk meng-create value yang lebih gede sehingga bisa dipakai untuk modal, untuk lompat ke kuantum berikutnya gitu ya. Itu sisi pertama. Dengan cara apa? Ini ada kesempatan kita bisa meningkatkan produksi, meningkatkan penjualannya, meningkatkan ekspornya gitu ya. Tetapi di sisi lain ini kadang bisa menjadi jebakan. Jadi jebakan kalau kita tidak berhati-hati. Baik. Jadi bagi Bukit Asam karena sudah sangat memahami bagaimana karakteristik harga batu bara dunia yang seperti ini, PTBA tidak boleh terlena. PTBA tetap harus melakukan efisiensi, optimasi proses produksi sedemikian rupa sehingga PTBA berusaha selalu berada pada
strategi cost leader-nya bisa terjaga. Dengan demikian, apabila terjadi turbulensi harga, PTBA selalu siap untuk menghadapinya. Itu. Baik, tapi di sisi lain pemerintah juga membuka peluang nih, ada revisi ataupun kita tahu relaksasi dari RKAB sendiri. Seberapa besar sih nanti peluang untuk peningkatan produksinya? Ini kalau orang Jawa bilangnya tunggu oleh tutup, Mas. Oke. Itu sudah kondisi sedang harga lagi tinggi, kita dikasih kesempatan juga untuk meningkatkan produksinya. Sehingga ini benar-benar peluang yang bisa didapat oleh Bukit Asam. Dan Bukit Asam kita sudah mendapatkan perubahan RKAB. RKAB-nya sudah disetujui oleh Pak Dirjen Minerba. Baik. Dari kemarin rencananya hanya sekitar 24, something juta ton per tahun. Kita bisa meningkat menjadi 30 juta ton per tahun. Itu yang kita upayakan sampai dengan akhir tahun nanti kita bisa achieve 30 juta produksi kita dan penjualan kita. Baik, tapi dari sisi peningkatan produksi tadi langkah efisiensi juga dilakukan oleh PTBA sendiri. Lantas bagaimana? Apakah ini bisa mempengaruhi secara keseluruhan produksinya atau ini sudah masuk dalam hitungan bisnis perusahaan? Bagaimana? Saya belum clear tadi. Ya, kaitannya dengan produksi yang bertambah begitu. Kemudian tadi Anda sebutkan ada efisiensi juga yang dilakukan begitu. Adakah pengaruh dengan efisiensi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi tadi dengan target sekitar 30 juta ton per tahunnya? Justru dengan volume yang lebih tinggi, dengan volume yang lebih tinggi maka ada economic scale. Secara formula, apabila volumenya lebih gede, biayanya kita bisa tekan lebih kecil. Justru ini match juga gitu loh. Rencana efisiensi dengan dengan penambahan produksi ini menjadi efisiensinya lebih mudah untuk kita lakukan gitu. Baik. Benar-benar ini blessing in disguise juga begitu ya dengan kondisi saat ini ya Pak Suryo. Ya, walaupun ini blessing tetapi secara internal kita tidak boleh terbuai. Tetap harus secara profesional kita lakukan optimasi. Kita lakukan di dalam. Bicara mengenai kinerja dari PTBA sendiri di sepanjang semester pertama tahun ini, Pak Suryo, apakah memang adanya kenaikan harga batu bara ini juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan? Jelas dengan kenaikan harga batu bara ini sangat-sangat mendukung performa perusahaan, khususnya performa keuangan. Selain dari harga, ditambah lagi kita mendapatkan kesempatan untuk menaikkan produksi, itu juga mendongkrak lebih tinggi lagi performa perusahaan. Dan itu bisa kita tunjukkan di semester 1 kemarin, kita bisa meng-create keuntungan 38% melebihi keuntungan pada periode yang sama tahun lalu. Ya, padahal kita tahu di dalam negeri pandemi juga tengah berlangsung gitu. Nampaknya tidak terlalu berdampak atau bagaimana, Pak? Pandemi. Yang dimaksudkan dampak pandemi terhadap kinerja Bukit Asam begitu ya, Mas? Betul, Bapak, untuk di dalam negeri. Ini untuk kebutuhan energi di masa pandemi ini ternyata tidak berdampak sama sekali dalam kegiatan operasi kami. Walaupun memang di awal-awal kami sempat mengalami harus mengalami penyesuaian di berbagai hal karena PTBA juga sempat ada 350 karyawan terkena. Bukan 350 karyawan, 350 orang, baik itu karyawan maupun keluarga dan anggota keluarga yang terkena COVID. Tetapi hari ini dalam waktu hanya sekitar 3 bulan 3 bulan kita sudah bisa menyelesaikan kita nol. Sekarang tidak ada baik keluarga maupun luar biasa karyawan non organik yang terkena COVID. Kita bisa selesaikan dengan baik dan kegiatan penambangan kami tidak terganggu sama sekali. Malah boleh saya sampaikan, proyek pengembangan kami pun, walaupun dalam kondisi COVID, progresnya tidak ketinggalan. Khususnya di pengembangan PLTU Sumsel 8, kita sedang melakukan konstruksi PLTU Sumsel 8, itu progresnya sangat bagus. Tidak tertinggal, walaupun dalam kondisi COVID. Baik. Dari sisi pendapatan bersih, untuk di semester pertama tahun ini juga masih didominasi oleh penjualan batu bara. Lantas kalau kita bicara mengenai kontribusi penjualannya untuk pasar domestik, kemudian ekspor, ini bagaimana, Pak? Kita menjual
semester 1 itu kita ekspor bauxite asam sekitar 34%, ya, Oke. 34%. Sementara yang terbanyak memang untuk kita jual ke domestik. Itu masih inline dengan komitmen PTBA memasok ke PLN pada saat itu. Tetapi ini akan kita coba adjust untuk memanfaatkan peluang yang ada, harga yang sedang naik, Ya. maka kita akan coba tingkatkan ekspor kita sampai dengan akhir tahun, kira-kira ekspor kita akan bisa meningkat sampai sekitar 47%. Sekitar 47% dari 30-an juta bisa dikalkulasi sendiri. Baik, luar biasa Ya. juga ya. Dan kalau kita cermati juga bagaimana proyeksi Anda di semester kedua paling tidak sampai dengan akhir tahun dengan adanya kenaikan harga batu bara secara global begini, Pak. Oke, yang pertama saya ingin sampaikan, Ya. pada saat semester 1 itu kita masih menggunakan RKAB lama, yaitu sekitar 25 juta. Masuk di semester 2, kita sudah menggunakan RKAB baru yang notabene naik sekitar dari RKAB lama naik sekitar 5 juta. Artinya secara volume pasti ada peningkatan yang cukup signifikan di mana? Oke. Di produksi maupun di penjualan. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi harga. Di semester 1 itu triwulan 1 itu harga masih relatif rendah. Baru terjadi tren kenaikan. Baik. Tetapi puncaknya ataupun posisi tinggi itu berada di semester 2. Oke. Jumlah volume lebih gede, harga lebih gede, kita bisa bayangkan. Saya nggak perlu ngomong apa-apa lah ya, nggak perlu ngomong apa-apa, Iya. silakan. Itu kan multiplier aja gitu. Iya, iya. Multiple aja gitu kan. Oke. Benar. Baik, dan memang ini masih optimis berarti ya dengan tambahan lagi RKB yang sudah direvisi bahkan ditingkatkan lagi tentu akan menambah lagi nih pundi-pundi bagi perseroan sendiri. Sedikit tanggapan ini Pak Suryo terkait dengan adanya rencana pengurangan batu bara sendiri, kan kita tahu ini masih menjadi permasalahan dunia internasional, begitu bagaimana nih dengan kondisi seperti ini? Oke, ada memang tekanan terhadap penggunaan batu bara di dunia ini. Iya. Tetapi saya masih sangat optimis bahwa batu bara ini akan masih bertahan sampai mungkin 2035, 2040, kita masih bisa bertahan. Kenapa seperti itu? Analisa saya sederhana saja. Negara-negara maju, beberapa negara maju yang kemarin sudah meninggalkan batu bara, dengan kondisi resesi ekonomi akibat COVID ini, mereka banyak yang kembali menggunakan batu bara. Karena apa? Batu bara merupakan bahan energi yang paling murah saat ini. Oke. Yang paling murah. Sementara energi itu dibutuhkan oleh selagi masih ada kehidupan, selagi masih ada manusia, ada pertumbuhan orang, pertumbuhan energi itu masih terus berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan teknologi tentang carbon capture atau mereduce karbon, emisi karbon yang lepas di udara, itu makin lama seiring dengan bertambahnya waktu, itu makin tinggi. Makin ada, teknologinya makin murah. Nah, untuk itu, untuk ke depan saya sangat yakin bahwa batu bara tetap menjadi bahan energi yang dibutuhkan. Hanya nanti ke depannya memang harus dilengkapi pada saat penggunaannya harus dilengkapi dengan teknologi carbon capture. Pada titiknya carbon capture ini biayanya khususnya untuk pembangkit itu relatif pasti bisa diabsorb oleh end user. Karena apa? Di Indonesia saja khususnya, saya ingin cerita sedikit. Di dalam IPP yang kontrak dengan PLN itu ada biaya komponen A, komponen B, C, D, dan E. Komponen A itu komponen investasi. Investasi ini biasanya dibebankannya tidak sepanjang lifetime dari PLTU. PLTU itu lifetime-nya sekitar 30 tahun. Tapi pembebanan komponen A itu biasanya komponen investasi
hanya pada 15 sampai 20-an tahun, ya. 15 sampai 20 tahun. Nah, sisa waktu yang 10 tahun ini komponen A-nya sudah habis. Baik. Pada saat komponen A ini sudah habis, pada saat itulah kita juga harus memikirkan tentang carbon capture. Masukkan carbon capture di sana sebagai pengganti komponen A. Maka harga listriknya tetap sama. Cuman tadi yang komponen A tadinya beban investasi sekarang menjadi komponen F, yaitu carbon capture. Baik. Tapi tarif listriknya tetap sama. Nah, dengan kondisi seperti itu tidak mempengaruhi secara lingkungan karena emisinya sudah ditangkap 100%, di capture 100%, maka dia sangat ramah terhadap lingkungan. Jadi saya sangat yakin bahwa batubara depan masih akan sustain. Menarik nih, berarti peluang untuk ke depan ada bisa dikatakan secara harapan dengan adanya carbon capture tadi begitu ya Pak Suryo. Tapi apakah ini mengindikasikan bahwa juga nanti PTBA akan menjadi IPP Pak? Nah, PTBA dalam menyikapi hal ini kita tahu memang agak tertekan. Terus juga dunia perbankan juga memberikan syarat tentang untuk meleverage pendanaan dan sebagainya, mensyaratkan ESG dan sebagainya. Iya. Tetapi dengan komitmen PTBA, kita akan masuk pada perusahaan energi. Oke. Maka PTBA juga akan masuk pada energi baru dan terbarukan. Baik. Tetapi tidak melompat asal melompat. PTBA punya fundamen yang kuat kenapa masuk ke energi baru terbarukan. Saat ini PTBA mempunyai lahan yang cukup luas, 93.000 hektar. IUP PTBA. Oke. Dalam 93.000 hektar itu ada yang berupa perkebunan, itu kita bisa masuk ke energi baru terbarukan di biofuel ke depannya. Iya. Ada area-area bekas tambang yang ribuan hektar juga dan berada di jalur Katulistiwa. Kita bisa kembangkan PLTS di sana. PLTS itu satu megawatt itu butuh 1 hektar. Kita punya ribuan hektar. Dan tidak perlu membebaskan lahan lagi, sehingga cost-nya sudah turun dari investasi pembebasan lahan, kita nggak butuh lagi. Nah, itu yang merupakan competitiveness dari Bukit Asam untuk masuk ke energi baru terbarukan. Baik, itu dia. Memang strateginya Bukit Asam, kita akan masuk ke sana. Oke, itu jangka panjang sudah terarah menuju energi baru terbarukan. Baik, Pak Suryo, terima kasih banyak Pak atas insight yang diberikan untuk pemirsa IDX. Nah, tentu ini akan menjadi satu pertimbangan yang menarik untuk investasi. Karena kalau kita lihat hari ini PTBA juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan di atas 1,69% Pak. Untuk Bukit Asam hari ini pergerakannya di pasar modal dengan posisi di 2.410. Terima kasih banyak Pak Suryo atas waktu yang diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sukses untuk Anda dan stay healthy Pak Suryo. Terima kasih, salam sehat, salam hormat. Baik.